termasuk iman dan kebersamaan dalam jemaat. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Apa itu iman? Terhadap kewahyuan diri Allah. Allah menampakkan diri, menunjukkan diri, memanggil, menyapa kita, lalu kita mengakui Dia sebagai Allah. Allah yang tidak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas. Kita terbatas, tetapi manusia yang Allah yang tak terbatas. Dia menyapa, memanggil manusia. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah. Penyerahan diri pribadi kepada Allah, menjumpai manusia secara pribadi juga. Dalam iman manusia menyerahkan saya pribadi berhubungan langsung dengan Allah. Saya beriman dan saya percaya menyerahkan diri pada Allah. Tetapi ada aspek sosialnya. Iman itu tidak bertumbuh dan berkembang sendiri tanpa peran serta dari orang lain atau pihak yang lain. Kalau tidak ada bapak dan mama, saya dan kamu semua tidak pernah tahu bahwa itu ada Allah. Kalau bapak dan mama tidak mempersembahkan kita ke bait Allah, itu yang dinamakan aspek sosial. Ada orang lain di pihak kita yang membantu kita juga untuk menyerahkan diri, menyadarkan kita akan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Entah orang lain itu sebagai pribadi atau manusia dengan Allah, tetapi menyangkut relasi pribadi antara manusia dengan Allah, berarti bersama dengan orang lain dan juga relasi dengan orang lain secara bersama-sama. Mereka berelasi juga dengan Allah, berkumpul bersama memuji Allah sebagai orang beriman. Dan iman itu semakin bertumbuh dan berkembang dewasa, baik melalui perjumpaan secara pribadi tetapi dalam kehadiran perjumpaan kita dengan sesama. Iman itu diuji di dalam Allah. Iman itu diuji dalam kebersamaan. Kalau tidak pernah diuji, tidak pernah kita berkumpul bersama, kita juga tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan iman kita. Kita tidak tahu itu. Ini kan hubungan pribadi, urusan pribadi. Tidak bisa kita dipanggil secara pribadi, kita pun dipanggil secara bersama. Untuk itu panggilan itu bukan hanya urusan pribadi. Allah menyapa secara pribadi tetapi dalam kebersamaan sebagai jemaat. Karena kita dibentuk dalam sebuah jemaat. Itu maka iman itu bertumbuh dan berkembang di dalam kebersamaan dalam hubungan dengan orang lain. Yang 1 Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, perbuatan nyata itu wujud nyata dari iman. Kalau orang beriman tidak ada wujud nyata di dalam kehidupan kebersamaan, ya iman itu mati, hanya omong saja iman tapi tidak bisa. Ya. Sebagai persembahan kudus bagi Allah dan juga kita dikuduskan. Ya. Orang tua itu mereka sederhana tetapi mereka juga menghantar mereka untuk menerima sakramen-sakramen, mengajari mereka dengan berdoa, membaca kitab suci, menaruhkan nilai-nilai moral, etika, sopan santun, nilai kerohanian, nilai iman di dalam keluarga. Juga bagian yang kedua, lingkungan. Lingkungan merupakan kumpulan keluarga Kristen yang tinggal berdekatan. Misalnya keluarga-keluarga Kristen, keluarga Katolik itu ada lingkungan. Ada lingkungan apa? Kita punya di sini lingkungan apa? Arnoldus Jansen. Santo Arnoldus Jansen. Lalu KUB? Renya Rosari. Maka kita itu berkumpul berdoa bersama, mengadakan pertemuan bersama, pendalaman iman bersama, membaca kitab suci bersama, kegiatan latihan rohani, kor dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan iman kita, juga meningkatkan karya pelayanan sosial kepada keluarga Kristiani dan warganya. Maka di dalam ibadat bersama itu ada kolekte. Kolekte itu bukan untuk kasih itu kaya itu ketua lingkungan KOB, tidak. Kolekte itu
aksi sosial, persembahan kepada Allah, tetapi aksi sosial. Sebagian diserahkan ke gereja. Kalau gereja minta untuk kegiatan ini, oh dari KUB ini diminta 50.000 atas pertemuan bersama. Yang lain, pastor minta ini untuk kepentingan. Selain itu untuk kepentingan kegiatan rohani di dalam KUB itu sendiri sebagai jemaat lingkungan yang terdekat. Di situ dalam pembentukan iman sekaligus juga perwujudan yang nyata iman, yaitu kegiatan-kegiatan sosial. KUB, lingkungan, stasi. Stasi itu seperti di sebatik. Sebatik itu stasi. Sebuah stasi terdiri dari lingkungan-lingkungan, ya. Stasi itu terdiri dari sebuah lingkungan dan itu persiapan untuk menjadi sebuah paroki. Kalau dalam gereja Katolik itu sebelum membentuk sebuah paroki itu ada stasi, ada lingkungan, dipersiapkan semua, dan paling rendah itu jumlah umatnya 2.500 orang. Maka gereja Katolik tidak mendirikan gereja yang kecil-kecil, dia dirikan gereja yang besar karena ya persyaratan itu 2.500 orang, dan 2.500 orang itu harus mendapatkan seorang imam. Seorang imam sebagai pastor gembala yang melayani karena menyangkut seluruh kehidupan kerohanian dan iman umat di paroki itu. Pastor, pemimpin gereja dalam sebuah wilayah, gereja lokal, ya, wilayah keuskupan. Namanya katedral. Katedral itu apa? Katedral itu tempat di mana uskup tinggal bertakhta di sana sebagai pemimpin gereja lokal. Maka sesudah itu Bapak Uskup menabiskan imam. Imam lalu masuk di dalam sebuah paroki, lalu dia dilantik menjadi pastor paroki. Pastor paroki itu melaksanakan tugas jabatannya. Imam adalah wakil uskup. Maka ya kalau di sini ya dikatakan uskup kecil kalau istilah begitu sebenarnya. Dan itu mereka dilatih untuk membantu imam di altar sana. Mereka itu sama di surga. Kalau Yesus sementara memimpin ibadah perayaan di surga, kalau imam di sini perayaan, di surga sedang perayaan. Dan lektor-lektor itu mereka itu para malaikat yang ada di samping, maka mereka di atas altar. Dan mereka disiapkan baik, harus hatinya suci, ya bersih, rapi dan sebagainya. Semua sikap mereka itu harus menunjukkan bahwa mereka itu pelayan Tuhan. Yang dikatakan kalau tanpa mereka perayaan Ekaristi tidak bisa. Kalau dalam perayaan Ekaristi harus ada mereka, karena mereka itu nomor satu. Ya, karena perayaan besar tanpa misdinar nggak bisa. Ya, untuk itu seorang misdinar itu tugas yang suci dan mulia sama dengan yang lain. Maka di sana itu mereka semakin berkembang. Macam contoh itu saya lihat kamu yang masuk Maria Gabriela. Ketika dia masuk dalam misdinar, dia sudah mulai berani. Pokoknya semua bisa tahu itu biru apa segala macam. Coba disuruh kita jelaskan. Kita tidak tahu. Mereka yang putra-putri altar bisa jelaskan biru itu apa. Hubungan sosial ya dan secara bersama, secara jemaat. Tadi secara pribadi itu tidak masuk dalam jemaat, dalam ekaristi, dalam ibadah dan sebagainya. Ya iman pribadi itu tidak akan kuat, tidak bisa. Dia tidak tahu apa-apa itu. Ya sampai mati pun dia hanya tahu atas nama Bapa. Sesudah itu dia tidak tahu dan tidak pernah ke gereja, dia tahu apa? Ditanya ini, orang tanya, kamu tidak tahu padahalnya dia orang Katolik. Hanya namanya saja, saya orang Katolik, tetapi saya tidak tahu gereja saya di mana. Tidak tahu kita suci macam apa. Ya, hanya tahu saja bahwa saya orang Katolik. Kenapa? Dia tidak sering masuk di dalam kebersamaan. Ya, dia hanya ikut, dia punya mau, dia mau ikut ke sana kemari dan sebagainya. Ya, tapi dia kalau tidak masuk dalam kebersamaan, ya, tidak bisa bertemu dan sebagainya. Oke, itu yang dimaksudkan dengan iman dalam bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan dalam masyarakat. Ya, manfaatnya banyak sekali. Oke, saya jelaskan ini. Setelah itu kamu sendiri yang harus membaca secara khusus dan
selama ini kita sudah praktek cara hidup jemaat perdana. Cari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 40 ya, bab 2 ayat 41 sampai 47, dan juga bab 3. Cari di situ cara jemaat beriman Kristen ya. Yang doa jemaat gereja nih yang selama kita sekolah kamu laksanakan sekarang tidak lagi, karena menjadi jemaat di rumah masing-masing. Tapi kalau kita ya kita menjalani, kalau di rumah-rumah ya kita tidak tahu. Yang sampai sekarang pada anak-anak SD, saya tidak SMP, saya cek lagi SD tidak tahu lagi atas nama Bapa, tidak tahu doa lagi, sudah tidak tahu banyak hal. Untuk itu dengan itu belajar seperti ini ya kita diingatkan kembali. Oke? Selesai tugasmu. Apakah kamu pernah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita bahas atau tidak? Menjadi satu pekerjaan rumah untuk Anda. Saya pernah membaca kitab suci, lektor-lektoris, Mazmur, dan tulis kapan itu? Silakan kamu tulis. Pertama tugasnya baca Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat perdana. Ya. Tugas baca Kisah Para Rasul, cara hidup jemaat perdana. Baca kitab suci Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat perdana. Itu bukan hanya bab 2 saja, masih banyak di dalam Kisah Para Rasul. Dan bukan hanya baca, tetapi kamu ambil peran. Saya ini sebagai kepala, itu. Jadi Petrus bagaimana? Saya jadi orang yang barusan dibaptis bagaimana? Pokoknya di situ praktekkan. Cari sendiri. Kisah Para Rasul tentang jemaat perdana. Jangan tanya lagi, karena sudah dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 9 ini yang sama. Cara hidup jemaat perdana itu dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 9 ini sama. Ya. Itu harus dicari. Karena kalau saya tunjuk terus mana majunya? Karena sudah dijelaskan. Bukan hanya jelaskan kamu doa gereja perdana dulu itu sudah lupa. Tugas itu saja. Bagaimana? Lalu yang kedua itu, kapan saya pernah masuk di dalam kelompok misdina, lektor-lektoris dan sebagainya? Tulis. Hanya itu saja. Tugasmu sudah selesai. Saya tidak. Itu nanti pada saatnya saya minta laporan. Bagian yang berikut, cari tentang Maria teladan hidup beriman. Bagian berikut sebagai persiapan, Maria teladan hidup beriman. Karena nanti pada satu waktu baru saya minta semua tugas-tugas itu. Oke, pemirsa. Terima kasih kita sudah dengar. Sekarang sudah 1 jam kan? 1 jam, 2 jam? 5. Berapa jam? 1. 1 jam? Boleh, pas. Sebenarnya 2 jam, 1 jam. Kan pelajaran agama itu kan 2 jam. Kita hanya 1 jam percaya. Kita hanya kejar saja supaya diam sudah. Aku hantar pakai besi. hanya berdoa saja. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum pergi tidur, pesan besok itu penerimaan abu mulai